Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Kembali lagi kita sama-sama berupaya untuk memahami cara beribadah, membaca kitab suci Al-Quran dengan benar. Sekarang kita akan lanjutkan halaman berapa? Nazam poin 31 Pak Kiai. 31. Ya. Pada pembahasan sebelumnya, kita sudah selesai mengkaji Thariq Asy-Syatibiyah. Itu satu buku. Alhamdulillah sudah kita selesai membacanya. Tapi mungkin juga ada di antara kita yang belum mengkajinya, membacanya, memahaminya. Itu sebabnya dalam Thariq Thayyibatun Nashr atau Thariq At-Thayyibah juga tertera Thariq Asy-Syatibiyah. Bukankah beberapa kali sudah saya sampaikan bahwa Hafs itu memiliki 52 Thariq. Di antaranya seperti yang akan kita baca Thariq Asy-Syatibiyah. Itu tertera di dalam kitab Thayyibatun Nashr atau kitab yang namanya An-Nashr fil Qira'atil Ashr. Kitab An-Nashr yang berbicara tentang qiraat 10 besar. Nah, di dalam kitab itu diuraikan 52 Thariq yang dimiliki oleh riwayat Hafs. Nah, salah satu yang diuraikan di situ adalah Thariq Asy-Syatibiyah. Tadi saya sudah singgung, kita sudah membaca. Itu kalau dilihat dari kitab Asy-Syatibiyah. Nah sekarang dilihat dari kitab, isi dari kitab Thayyibatun Nashr. Oke. Ntar saya kasih kesempatan untuk menanyakannya. Thariqus Syatibiyah. Thariq Asy-Syatibiyah. 31. Amma rawahu Hafsuna an Asimi. Amma dari cara baca. Rawahu yang diriwayatkan. Hafsuna oleh Hafs kita semua. Yang kita baca di Indonesia. Mulai dari Sabang sampai Merauke itu riwayat Hafs. 90% umat Islam di dunia Islam riwayat Hafs.
Riwayat Hafs ini diterima dari gurunya An Asimi, dari Imam Asim. Bukankah Imam Asim itu salah satu dari 7 imam kiroat dalam konteks kiroat 7? Salah satu dari imam 10 dalam konteks kiroat 10. Anhu, dari Hafs, turukun, banyak torek. Fa'lamu, ketahuilah olehmu semua, wahai yang mengkaji buku ini, bihazimi, secara pasti. Riwayat Hafs yang diterima dari kiroat Asim banyak toreknya. 32. Wa minhumu asyatibiyatu fabhami. Wa minhum, di antara mereka para torik itu, asyatibiyatu, yaitu torik asyatibiyah. Fabhami, pahami dengan baik, wahai yang mengkaji buku ini. Qad, sungguh, yassara, telah mempermudah, riwayatahu, terkait riwayat Hafs itu. Torik Asyatibiyah ini telah mempermudah riwayat Hafs itu bil fahmi, untuk dipahami. Mudah dipahami kalau mau dipelajari dengan serius. Nazam 33. Wa dzikruha, sebutannya al-akharu, yang lain, minal hirzi, termasuk torik al-hirzi. Kalau ada orang mengatakan menurut torik al-hirzi, maksudnya adalah torik asyatibiyah. Kenapa disebut torik asyatibiyah? Karena kitab yang menguraikan cara baca Imam Asim dan juga rawinya Hafs itu diuraikan dalam kitab yang ditulis oleh Imam Asy-Syatibi. Itu sebabnya disebut Syatibiyah. Sebutan lainnya Torik Al-Hirzi. Kenapa disebut Torik Al-Hirzi? Uraian cara baca Hafs itu tertera dalam kitab yang bernama Hirzul Amani wa Wajhut Tahani. Itu judul kitab yang ditulis oleh Imam Asy-Syatibi. Oke. Majelis Taklim mengatakan ini Torik Asy-Syatibiyah. Majelis Taklim lain ini Torik Al-Hirzi. Dua-duanya benar. Ada muridmu yang bertanya, kenapa ditulis, kenapa di Majelis Taklim ini disebut Torik Asy-Syatibiyah? Oh, karena yang nulis kitab itu namanya Imam Asy-Syatibi. Maka dinisbahkan kepada penulisnya. Itu sebabnya dipakai iyah. Syatibi, Syatibiyah. Ijtihad Imam Syafi'i, isi ijtihad itu namanya Syafi'iyah. Imam Hanafi, Hanafiyah. Jadi ditambah ya. Ini namanya nisbah. Disandarkan. Islam, Islamiyah.
Begitu. Jadi yang sedang kita kaji Thariq Asy-Syatibiyah seperti judul merah itu. Thariq Asy-Syatibiyah. Sebutan lainnya Nazom 33 Thariq Al-Hirzi. Kenapa disebut seperti itu? Ismu kitabihi huwa min markazi. Ismu kitabihi itu judul, ismu nama judul, kitabihi kitabnya. Huwa kitab itu min markazi termasuk pusat pengkajian ilmu baca Quran. Markaz, termasuk markas. Di mana saja di dunia Islam ini orang mengkaji kitab Al-Hirzi. Mengkaji Thariq Asy-Syatibiyah. 34. Lah an Ubaidin ba'dahul usnani qama bihil hashimiyu mulaqini lahu bagi riwayat Hafs itu, bagi Hafs. Sekali lagi. Lahu bagi Thariq Asy-Syatibiyah. Bagi Thariq Al-Hirzi. An Ubaidin. Yaitu cara baca yang diterima dari Ubaid. Ubaid itu murid langsung Hafs. Lah bagi dia Thariq Al-Hirzi Asy-Syatibiyah an Ubaidin, dari Ubaid, sumbernya dari Ubaid, murid Hafs langsung. Ubaid bercerita, begini cara saya diajarkan oleh Hafs. Ba'dahu, selanjutnya setelah Ubaid, namanya Al-Usnani. Murid dari Ubaid itu namanya Al-Usnani. Qama bihil hashimiyu mulaqini. Qama bihi. Ditegakkan cara yang diterima oleh Ubaid. Ubaid menyampaikannya kepada Al-Usnani. Al-Usnani menyampaikannya kepada Al-Hashimi. Qama bihi. Ditegakkan cara bihi, cara baca Ubaid setelahnya Al-Usnani itu oleh Al-Hashimi. Mulaqini. Dia yang membacakan murid-muridnya Al-Hashimi. Enggak apa-apa, tulis lagi di pinggir bukunya, enggak apa-apa, supaya ada gambaran, walaupun masih umum. Tolong tulis. Hafs ada 2 muridnya. Yang pertama, Ubaid. Dari Ubaid ini berkembang Thariq itu melalui Al-Hashimi. 10 Thariq. Dari Ubaid ke Abi Thahir 14 Thariq. Muridnya yang satu lagi Hafs namanya Amr ibn Sabbah. Apa yang diterima
oleh Amr dari Hafs berkembang ke muridnya namanya Al-Fil. Dari Al-Fil berkembang 14 torik. Selain ke Al-Fil, berkembang ke Zar'an. Zar'an ini berkembang 14 torik. Coba hitung. 14 ditambah 14 ditambah 14 ditambah 10. Sama dengan 52 torik. Saya ingatkan kembali terutama yang baru ikut. Tentu menjadi ingat kembali yang rajin, yang sudah lama mengkaji riwayat Hafs. Ibu, bapak yang baru mulai, harus ibu bapak memahami 4 istilah. Apalagi kalau jadi guru Al-Quran, ustadzah Al-Quran, ustadz Al-Quran. Yang pertama qiraah. Qiraah bacaan Al-Quran yang dinisbahkan ke imam qiraat. Dalam hal ini Imam Asim. Istilah kedua riwayah. Riwayah bacaan Al-Quran yang dinisbahkan ke rawi, murid imam. Dalam hal ini Hafs. Istilah ketiga torek. Torek artinya jalur. Jalur yang ditempuh oleh orang, oleh ulama dalam menyebarluaskan cara baca rawi. Itu namanya torek. Tadi 52 torek jumlah semuanya. Torek yang diterima dari Ubaid disampaikan kedua murid utamanya. Al-Hashimi 10 torek berkembang dari Al-Hashimi. Dari Abi Thahir berkembang meluas menjadi 14 torek. Dari satu torek yaitu Amr ibn Sabbah, dia ajarkan ke muridnya. Ada 2 murid utama namanya Al-Fil. Dari Al-Fil ini disebarluaskan ke 14 torek. Satu lagi Zar'an. Zar'an, dari Zar'an ini menyebar. Setelah dihitung oleh Imam Ibnul Jazari 14 juga. Maka jumlah semuanya menjadi 52 torek. Sekali lagi, torek ialah jalur yang ditempuh oleh ulama dalam menyebarluaskan cara baca para rawi. Dalam hal ini riwayat Hafs. Istilah keempat yang ibu, bapak harus tahu selaku guru Al-Quran di majelis-majelis taklim. Khilaf. Khilaf ada 2 macam. Khilaf artinya perbedaan cara baca. Khilaf ada 2 macam. Khilaf wajib dan khilaf jaiz. Khilaf wajib ialah perbedaan yang wajib dibaca berbeda. Nggak boleh disama-samakan. Seperti yang akan kita kaji seterusnya. Torek Asy-Syatibiyah ini. Ada kata yang dibaca, ya besutu, harus pakai sin. Nggak boleh pakai sod. Ya besutu rizqo, harus pakai sin. Menurut Torek Asy-Syatibiyah.
Torek lain ada yang pakai sod. Itu torek lain. Ini namanya khilaf wajib. Wajib dibedakan. Yang kedua khilaf jaiz. Ragam cara baca yang boleh dipilih salah satunya. Seperti mad jaiz munfasil boleh dibaca 2 harokat, 4 harokat, 6 harokat. Pilih salah satu. Dengan tetap menjaga keserasian. Nanti waktu praktek, kalau membaca 2 harokat mata arid lisukun, ada 10 banyak mata arid lisukun, 2 semuanya. Kalau memilih 4 semuanya. 1 juz yang dipilih, demikian banyak mata arid lisukun, yang 4 semuanya. Keserasian itu salah satu unsur tajwid, keindahan saat beribadah membaca kitab suci Al-Quran. Oke, seperti itu. Jadi 5 nazom. 1, 2, 3, 4 nazom. Tolong dipahami dengan baik. Bahkan sudah diterjemah itu. Sudah diterjemah, sudah terbit terjemahannya. Oke, sangat bagus. Kalau dimiliki, sehingga terjemahnya secara puisi. Footnote-nya di situ ditaruh contoh-contoh semuanya. Di footnote. Oke, seperti itu. Sebelum membaca tahsin, ada yang perlu diperjelas, silahkan. Jangan semua diam, padahal masih ada yang perlu diperjelas. Silakan. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam Pak Alan. Tadi kan disebutkan bahwa hafaz itu ada 52 torik ya Pak Kiai ya. Iya, betul. Nah kemudian kan kita juga tadi sebutkan juga ada khilaf wajib gitu. Nah apakah Ya. dari 52 itu ada semuanya ada khilaf wajibnya gitu? Oh Artinya iya. berarti 52 yang berbeda gitu. Ataukah ada hanya sebagian yang berbeda, yang lainnya sama gitu? Masya Allah. Ini namanya pertanyaan yang sangat mendalam. Oke, yang penting tulis saja dulu ya. Di Ya, buku baik. apa, nanti kita dalami. Terkait kaidah usuliyahnya ada 5 perbedaannya. Semua torik itu. Terkait kaidah usuliyah. Kaidah umum. Sedangkan terkait dengan parsul huruf, kata yang wajib dibaca berbeda itu namanya parsul huruf. Jumlah semuanya yang dibaca berbeda itu ada 16. Oke. Yang penting tulis itu aja dulu. Iya, baik. Iya. Dari semua 52 torik, kaidah usulnya yang berbeda. Kaidah usul, kaidah umum seperti tahulah apa kaidah umum itu. Seperti umpama mad jaiz munfasil, ada yang baca 2, ada yang baca 3, ada yang baca 4, ada yang baca 5. Harokat, enggak ada 6 itu yang salahnya majelis taklim itu. Mad jaiz munfasil diajarin 6 harokat. 1 torik pun dalam riwayat hafaz tidak ada yang membaca, tidak ada yang menerima cara baca mad jaiz munfasil itu 6 harokat, enggak ada. Torik Asyatibiyah minggu depan kita kaji, akan kita temui 4 harokat mad jaiz munfasil. Oke, itu salah satu contoh gambarannya ya Pak Alan. Ya baik Pak Kiai. Ya. Syukron Pak Kiai.
Iya. Ada lagi ibu-ibu. Ibu-ibu. Ya, Ya. Assalamualaikum. Yang apa? Yang nomor 33 tadi dalam kitab Hirsul apa sih? Hifzul amani wa wajhut tahani. Hirsi tadi. Iya. Wajhud. Wa wajhu at-tahani. Ya, makasih pakai. Iya, itu nama kitab. Itu sebabnya disebut Tariq Al-Hirzi. Hirsi. Yang nulis Imam Asy-Syatibi. Ya. Ada lagi. Ada lagi. Oke. Mudah-mudahan yang tidak bertanya dia paham. Yang bertanya tadi mudah-mudahan lebih paham lagi. Amin. Iya. Silahkan buka tahsin. Halaman berapa dan siapa yang baca? Yang Halaman 48 baca Pak Kiai. Pak Alan, Pak Kiai. Ya, 48. Silahkan Pak Alan baca. Baik, terima kasih. Marotibul Qiraah atau tempo-tempo bacaan. Saat membaca Al-Quran perlu memperhatikan tempo bacaan, baik dengan cara perlahan-lahan atau lainnya, dengan tetap menjaga kestabilannya dalam keserasian atau tahsin, garis miring tajwid. Tempo bacaan ada 6 macam, yaitu tahqiq, tartil, tadwir, hadr, zamzamah, dan hazromah, seperti diuraikan berikut ini. 1. Tahqiq adalah tempo paling lambat dan umumnya diterapkan dalam proses belajar mengajar sehingga semua murid dapat mengetahui secara jelas cara-cara pelafalan huruf, kata, atau kalimat sesuai kaidah tajwid yang dicontohkan oleh sang guru. 2. Tartil adalah tempo lambat bersamaan dengan merenungkan makna seperti tempo yang diterapkan dalam MTQ tingkat dewasa selama ini. 3. Tadwir adalah tempo pertengahan antara tartil dan hadr, seperti bacaan para imam sholat atau peserta MTQ cabang tahfiz. 4. Hadr adalah tempo cepat dengan tetap menjaga hukum-hukum tajwid seperti umumnya cara seorang penghafal Al-Quran yang mengulangi atau takrir atau memperdengarkan atau tasmi' hafalannya di hadapan guru. Mungkin satu juz atau lebih. Yang kelima, zamzamah adalah tempo cepat sama dengan hadr, tetapi dengan suara berbisik. Yang keenam, hazromah adalah tempo yang melewati batas kecepatannya yang dimiliki oleh pembaca sehingga ketahsinan atau ketajwidan bacaan dapat terganggu. Para pembaca boleh memilih salah satu dari tempo-tempo bacaan sesuai dengan karakter yang pembaca miliki. Oke. Itulah tempo. Imam Malik pernah ditanya, mana yang paling afdol dari tempo-tempo itu? Jawaban Imam Malik sesuai karakter pembaca.
Ada orang kalau ngomong cepat sekali. Kemarin saya makan sate 10 tusuk di tempat itu. Cepat dia ngomong. Ada orang yang ngomong pelan. Kemarin saya makan gitu. Jadi sesuai karakter pembaca. Tapi yang jelas bahwa tempo lambat itu umumnya dipakai yang disebut tahqiq dalam proses belajar mengajar. Umpama guru membacakan muridnya Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga murid tahu, oh begitu cara melafalkan tasdid. Oh begitu cara melafalkan huruf ro, huruf ha, dan seterusnya. Saya juga mengharapkan kiranya kita semua saat mengajar orang-orang yang baru belajar, maka pakai tempo tadi. Tempo tartil ya seperti musabaqah, tingkat kanak-kanak, tingkat remaja, tingkat dewasa. Itu temponya tartil. Imam-imam sholat, itu temponya namanya tadwir. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Dan seterusnya. Itu namanya tadwir. Nah, kalau hadar itu cepat. Cepat ini ada beda antara seseorang dengan orang lain. Dua-duanya itu benar selama terjaga tajwidnya. Kan saya pernah sampaikan di kelas itu di LBIQ. Lari gawang 100 meter SEA Games dengan Olimpiade itu beda. Padahal masing-masing mengklaim saya lari tercepat. Olimpiade itu paling 8-9 detik. Sedangkan SEA Games itu 11. Padahal sama-sama juara 1 lomba lari cepat 100 meter. Jadi tergantung. Oke. Nah, yang tempo kelima yang disebut zamzamah, tempo hadar tapi pakai desis seperti kita sholat asar, zohor. Nah, itu kan kita pakai desis. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Nah, zamzamah ini yang ke 6 hadromah. Ini tempo yang mengkacau balaukan tajwid. Sayyidina Umar sangat melarang tempo ini. Jangan sampai diterapkan. Cepat. Dia cepat. Tambah cepat lagi. Akhirnya tajwidnya kacau balau. Bahkan huruf dibuang. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Buang alif. Amin. Wah, itu nggak boleh itu. Oke, begitu yang dimaksud. Ada yang perlu diperjelas, silahkan. Assalamualaikum Pak Kiai. Ya, silakan. Pak Kiai. Ya. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam, silakan. Apa? Pak Kiai, saya pernah mendengar seorang guru Al-Quran membagi marotibul qiraah ini hanya dengan 3, yaitu tahqiq, tadwir, dan hadar. Tartil tidak dimasukkan ke dalam marotibul qiraah.
mohon Ya, penjelasannya mengenai ini Pak Kiai. iya. Jadi begini, apa yang ada dalam buku ini itulah yang disebut oleh mungkin ada 50 kitab tajwid kali. Yang satu menyebut hanya tartil, tadwir, hadar. Bahkan tahqiq, tadwir, hadar. Tetapi kalau dilihat semua tempo yang ada tidak keluar dari 6 macam ini. Nah, gitu. Nah, sekarang kenapa ada yang tidak memasukkan tartil? Ada yang tidak memasukkannya. Karena semua tempo itu harus dibaca dengan tartil. Nah, sekarang hadar. Nggak ada ayat yang mengatakan wahaddiril Qur'an tahdiro. Nggak ada. Tartilah. Terkait dengan tadwir. Nggak ada ayat yang mengatakan dawwarul Qur'an tadwiro. Nggak ada. Yang ada warattilil Qur'an tartila, yang berarti menurut Sayyidina Ali tajwidul huruf wa ma'rifatul wuqub, memperindah semua huruf dan memahami waqaf ibtida. Itu maksud dari tartil dalam ayat. Nah, sekarang tahqiq harus ditajwidkan. Tartil harus ditajwidkan. Tadwir, hadar, semua itu harus bertajwid. Tadi, apa itu tartil? Perintah Al-Quran. Warattilil Qur'an tartila. Warattalnahu tartila. Apa maksud tartil? Tajwidul huruf. Mentajwidkan semua huruf. Apa bentuk ketajwidan semua huruf? Sesuai makhorijul huruf, sifatul huruf, ahkamul huruf. Itu yang dimaksud dengan tajwidul huruf. Wa ma'rifatul wuqub, mengetahui waqaf ibtidah. Nanti pada saatnya di lembar-lembar itu sudah semua dibahas. Apa itu waqaf, apa itu ibtidah, udah dibahas. Nanti pada saatnya insya Allah. Oke, begitu Ibu ya. Baik, Pak Kiai. Kalau Rasul sendiri biasanya menggunakan tempo yang mana, baik Oke, dalam waktu sholat maupun di luar sholat. oke. Pendeknya Rasulullah itu jelas akan melaksanakan perintah Al-Quran. Rasulullah menurut cerita Siti Ummu Salamah, Nabi itu bacaannya mufassarah, jelas setiap huruf. Nabi itu membaca waqaf di akhir-akhir ayat. Pendeknya teraturlah, pasti itu cara baca Nabi yang disampaikan ke keluarga beliau, yang disampaikan ke para sahabat beliau. Sesuai perintah tadi, tertila. Tapi ada orang kan nggak bisa membaca dengan tempo seperti itu. Dia baru mantap bacaannya kalau cepat. Enggak apa-apa, seperti jawaban pertanyaan dari murid Imam Malik tadi. Mana yang paling afdol sesuai karakter pembaca. Oke, begitu Ibu. Baik, Pak Kiai, syukron.
Ada lagi. Pak Kiai, saya mau Yo, tanya. silakan. Ini di sini zamzamah tempo cepat sama dengan hadir, tetapi dengan suara berbisik. Kalau Ya, ada yang membaca Al-Quran, eh, menurut dia berbisik, tapi kalau berbisik biasanya kan orang sebelahnya pasti dengar Pak Kiai. Tapi ya. ini tidak dengar, jadi semacam kayak hanya mulutnya aja yang komat kamit gitu. Nah itu gimana? Boleh atau enggak Pak Kiai? Iya, ada huruf yang harus berdesis, ada huruf yang harus desisnya tebal. Masa nggak kedengaran? Bismillah. Kalau hanya komot kamit aja, dua bibirnya nggak sesuai makhraj, nggak sesuai sifat huruf, ya hanya komat kamit aja. Jadi itu namanya berbisik. Orang yang dekat mendengarnya. Mendengarnya. Ya itu sebabnya berbisik kan. Iya, Telinga yang dibisikin itu dia dengar itu. benar. Oke, begitu. Satu lagi Pak Ya, Kiai, kalau untuk silakan. membaca Al-Quran di dalam hati Pak Kiai, kadang Ya, ada di kendaraan ya, contohnya kayak di kereta gitu. ya. Eh, dia suka baca Quran, tapi dalam hati itu mulutnya pun nggak ini. Itu gimana Pak Kiai? Oh iya, nggak apa-apa. Soalnya apalagi bejejelan dalam Ah, iya. kereta. Ah, baik Pak Sekarang Kiai. itu Masya Allah. Benar-benar kereta itu penuh. Benar. Berjejelan. Baik, baik Pak Kiai. Iya, jadi sesuai kondisi lah. Baik. Iya, oke. Syukuran Pak Kiai. Yo, ada lagi. Oke, terkait tadi yang hanya hatinya, jangan seperti itu saat sholat. Itu yang namanya huruf itu harus dilafalkan. Yang namanya sifat itu harus dilafalkan. Itu namanya orang membaca Al-Quran, bukan menghatikan Al-Quran. Iya, salah satu rukun sholat itu membaca suratul Fatihah. Jadi baca sesuai makhraj, sifat, ahkamul huruf, begitu. Oke, Ibu. Baik Pak Kiai. Ada lagi? Kalau tidak ada, mohon buka Quran. Ayat berapa? Ayat 236, Pak. Al-Baqarah 2. 236. Oke, silakan. Siapa yang baca? Saya Pak Kiai. Silakan, Ibu Niken. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La junaha alaikum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna fariidah wa matti'uhunna 'alal musi'i qadaruhu wa 'alal muqtiri qadaruhu mata'an bil ma'ruf haqqan 'alal muhsinin. Lanjut, bacaannya bagus. Lanjut. Wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariidah fanisfu ma faradtum illa an ya'funa aw ya'fu alladhi biyadihi
أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. Oke, ada satu kata yang saya ingatkan di ayat kedua itu, huruf dhad. Dengan huruf ta jangan dibaca idgham. Wa qad faradtum. Oke. Tadi kehitung ya Pak? Oh ya, tidak. Wa qad faradtum. Farad. Dotnya disebut. Faradtum. Iya, bukan idgham. Iya. Oke, sekarang uraikan kalimat terakhir. Wala tansawul fadla bainakum. Wala tansawul. Wala matobi'i. Nun sukun bertemu sin. Ikhfa hakiki. Wul idhar komari. Sebelum itu. Bil hazaf. Takholus bil hazfi. Apa maksud dari takhollus bil hadfi? Penyelesaian dua huruf sukun dengan dihilangkan salah satu huruf, Pak Kiai. Mana? Enggak ada yang dibuang. Itu yang alif enggak? Oh, bukan. Ini namanya takhollus bit tahrik. Asal katanya apa Pak Kiai itu? Asalnya wala tansau al-fadla. Waw sukun. Huruf pelin. Siapa Kiai? Rumusnya jika sukun itu huruf pelin, maka dikasih baris dhamma. Berarti harus tahu bahasa Arab ya Pak Kiai. Tentu, Ibu tuh belajar. Belum belajar Pak Kiai. Iya, belajar bahasa Arab di LBQ. Ya, insya Allah Pak Kiai. Oke, jadi sekali lagi, wala tansa la matabi'i tan ikhfa sawul fadla takhallus bit tahrik baris dhamma. Ya. Kan takhallus itu ada yang baris atas, ada yang baris bawah. Tapi kalau huruf lin sebagai sukun pertama diikuti oleh al, hukumnya sukun, maka wawu itu harus dikasih baris dhamma. Terus, betul tadi, izhar qamari. Terus. Bayi, harfulin, nakum. Mimnya izhar. Mutlak ya Pak Kiai? Betul, karena wakob. Tapi kalau wasol apa? Yes, nggak ada hukum Pak Kiai. Kalau idhar syafawi. Iya, kalau wasol idhar syafawi. Oke, seperti Ibu. Silakan siapa yang lain? Syukran Pak Kiai. Saya Pak Kiai. Oh ya. Bu Ais, silakan. Bu Ais, Bu. Ya, Ibu Ewis. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hafidhu 'alas salawati wassalawatil wusta wa qumu Ulang. Hafidhu 'alas salawati wassalawatil wusta wa yang kedua itu wawunya tidak dibaca. Ulangi Pak Kiai. Ulang. Hafidhu 'alas salawati wassalatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Terus satu ayat.
فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. Oke, itu sebabnya sangat bagus kalau guru-guru itu, guru Al-Quran, memahami 3 disiplin ilmu. Pertama tajwid, kedua Rosam Uthmani. Rosam Uthmani cara penulisan Al-Quran di zaman Sayyidina Uthman. Abad ke-25 ditulis Al-Quran ini. Termasuk cara penulisan as-shalah itu ada wawunya. Jika dibaca wawu itu, maka berarti kata itu jamak. Begitu. Kalau tidak dikasih baris wawu itu berarti mufrad. Ada beberapa kata yang ditulis dengan wawu. Az-zakah itu az-zakawah. Miskah, miskawah. Itu cara penulisannya. Oke, sekali lagi. Sangat bagus. Pelajari 3 ilmu. Ya, Pak Ilmu Kiai. tajwid. Kedua ilmu Rosam Uthmani. Ketiga ilmu qiraat. Sebab nanti hafidhu ala salawati was salatil wusta. Itu qiraat Nafi' riwayat Warsh. Karena ada rumus tentu nanti di qiraat itu. Oke, itu yang perlu dipahami. Nah sekarang uraikan ayat pertama. Ha matobi'i, du matobi'i, ala sholawati, idgham syamsi. Sebelum idgham syamsi. Takhallus bil hadfi. Takhallus bil hadfi. Iya, dibuang alif saat wasol. Kalau waqaf tetap hafidhu ala, tetap. Tapi kalau wasol harus dibuang. Terus idgham syamsi tadi betul. Wa Matobi'i. betul. Terus Idgham syamsi. betul. Wa matobi'i. La bukan wa. Wala. La Pak Kiai, la matobi'i. Til wusto, tilnya idhar komari. Betul. To. To matobi'i. Ku. Ku matobi'i. Terus. Mu matobi'i. Lillah. Lafzul jalalah. Jalalah tarkik. Lafzul jalalah tarkik. Ko matobi'i nitin. Sebelum ko apa? Lillah. Lafzul jalalah. Ya, lamnya tarkik. Idgham syamsi. Subhanallah. Wa qumu lillah, lam jalalah lamnya tarkik, idgham syamsi. Matobi'i. Kalau wasol matobi'i, kalau waqaf mat arif disukun. Betul. Ko matobi'i, nitin mat arif disukun, idhar mutlak. Oke, betul begitu. Iya. Dalami. Sekarang jawab pertanyaan saya. Iya Pak Kiai. Hafidhu
Ini fiil atau isim atau apa itu? Hafidhu menjaga berarti fiil. Fiil apa? Hafidhu fiil mudhari hafid fiil madhi mudhari hafidhu fiil mudhari Pak Kiai. Apa ciri fiil mudhari? Nanti belajar bahasa Arab di LBQ itu. Ya Pak. Ini hafidhu ini fiil amr. Amr hafidhu. Iya, hafidh. Karena jama maka ada wawu diikuti Wawu. alif. Hafidhu, jagalah olehmu semua wahai hamba-hambaku ala salawat, semua waktu sholatmu. Oke, begitu. Ya Pak Ya, Kiai. silakan yang lain. Ibu Eki, Ya, Bu Bu Sri. Nuraida. Ada Bu Eki? Ya, Ayo Bu. ayat berapa Bu Sri? Ayat 239. Baik. Waladina Bu. 240. Benar, 239 Bunda, 239. Fa'in Benar. Oh, khiftum, fa'in 239 ya. khiftum. Oh iya, Fa'in hitum udah tadi. Fauna minkum wa yazaruna aswajaw wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hauli ghaira ikhraj wa in kharajna fala junaha alaikum fima fa'alna fi anfusihim. Ulang Ibu. Ulang dari fa'in kharajna fala. Jangan rada panjang. Fa'in kharajna fala. Kalau tidak ada alif, tidak ada wawu sukun, tidak ada ya sukun, ya harus dibaca satu harokat, satu gerakan. Ulang dari fa'in kharajna fala junaha. Baik Pak Kiai. Fa in kharajna fala junaha alaikum fima fa'alna fi. Nah, lagi-lagi fima fa'alna fi. Ulang. Fima fa'alna fi anfusihinna min ma'ruf. Wallahu azizun hakim. Ulangi lagi wallahu. Wallahu azizun. Kenapa panjang hu-nya? Wallahu azizun hakim. Iya, begitu Ibu. Ulang sekali lagi. Wallahu azizun hakim. Oke, jawab pertanyaan saya. Matobi'i itu apa? Urai ngomong. Tabi'i. Ya, Karakter bunyi yang dibaca sepanjang 2 harokat. iya. Kenapa dibaca 2 harokat? Terselip. Karena Biatnya wawu. Karena wawu sukun. Kenapa dibaca ya sukun 2 harokat? Matobi'i. Nuhiha. Nuhiha. Kalau tidak ada alif, tidak ada ya sukun, tidak ada wawu, maka jangan dibaca panjang. Uraikan wallahu azizun hakim. wallahu lafzul jalalah idgham syamsi tafkhim Matobi'i. matobi'i Zi. azi matobi'i zun Zunha. ithar halki
Kim. Kim mat arid disukun izhar mutlak. Oke, begitu ajarin murid-muridnya. Oke, siapa yang lain lagi? Bu Ade. Silakan Bu Ade. Baik, Mbak Sri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walil mutallaqati mata'um bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Terus. Kazalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum ta'qilun. Oke, Ibu. Ayat kedua yang Ibu baca. Jawab pertanyaan saya. Berapa banyak mad far'i di ayat kedua yang Ibu baca? Satu Pak Kiai. Oke, di mana tempatnya? Mad arid sukun. Oke, sekarang uraikan kadzalika mulai. Kaza mad tabi'i yubayyinullah la yubayyinullah Lafzul jalalah. lafzul jalalah dibaca tafhim, terus Idgham samsi, mat tabi'i, terus mat tabi'i, lakum malakum izhar sapawi, mat badal. nanti dulu. Mat badal itu termasuk mat far'i enggak? Oh iya, mat far'i. Yang kelima. Jadi berapa banyak mat far'inya? 2. Oke, itu yang betul. Terus ya. Ya mat tabi'i. Ayatihi mat silah qasirah. La'allakum mim sukun ketemu ta izhar sapawi. Taqilun mad arid sukun izhar mutlak. Oke, wallahu a'lamu bis-shawab. Insyaallah minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Syukron Pak khair. Kiai. Syukron Pak Kiai. Ibu